Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Baraka alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmat salam limpah surah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam rahayu untuk mitra semua, berbagai kalangan, berbagai profesi, berbagai wilayah. Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua selalu sehat dohir dan batinnya. Saya akan mengulas seputar kebersihan, kebersihan hati, kebersihan ucapan, dan kebersihan akhlak dan kebersihan pikiran juga, mitra. Hidup pengen berkah, hidup pengen manfaat dunia wal akhirah, hilangkan kebohongan. Apapun istilahnya dianggap kita tidak baik, hilangkan aja, udah. Ya, rezeki dari manapun juga, yang penting kita jujur dan kita benar caranya itu. Yang pertama, kekuatan pikiran. Pikiran itu menunjang untuk kehidupan juga. Sebab kalau pikirannya ngelai, kalau pikirannya tidak baik, kalau pikirannya ngeres, itu timbullah rasa ingin kita berbuat yang tidak baik, mitra. Sama juga dari pikiran juga ada itu. Pikiran yang kotor akan membawa petaka untuk kita juga. Ya, jadi tidak berkah kita hidup. Tidak ada keberkahan, sebab itu tidak bersyukur, selalu tidak bersyukur. Yang kedua, ucapan. Ucapan kita harus selaras dengan pikiran. Ucapan itu harus benar. Ucapan itu tidak bohong. Ucapan itu harus bersih. Kita berusaha untuk membenarkannya. Jadi selaras dengan pikiran. Jadi ucapan itu adalah doa. Doa untuk kita juga. Ucapan doa yang baik untuk kita. Ucapan yang tidak baik untuk kita juga. Jadi saya sarankan selalu baik-baik saja. Yang ketiga itu hati. Hati istilahnya sumbernya. Hati itu harus bersih, harus lurus, harus benar. Ya, jadi kita hati itu jangan selalu gelisah, jangan selalu mangmang, jangan selalu wah, jangan. Pokoknya itu hati itu harus tentram, harus adem, ya, harus adem. Sebab mempengaruhi dengan kejiwaan kita. Kalau hati istilahnya mangmang, kalau hati nggak tentrem, kalau hati istilahnya banyak hutang, itu pasti hatinya itu bergetar. Jadi nggak selalu setiap kehidupan itu, setiap hari-hari itu selalu gelisah terus. Jadi hindari itu hutang. Kalau punya hutang, bayar gitu kan. Mau apa gimana caranya itu harus terbayar, harus terlunasi. Semoga semua yang punya hutang, saya doakan untuk kebayar semuanya. Allah kasih jalan yang terbaik untuk kita. Yang pertama pikiran, yang kedua ucapan, yang ketiga hati. Ya, hati itu harus selaras untuk mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Di dunia kita senang, di akhirat juga kita senang, mitra. Ya. Pancernya, supernya itu, wadahnya itu jiwa raga kita. Jiwa raga kita, akhlak. Akhlak itu harus benar, harus jujur, harus posisinya itu harus lurus. Itu akhlak. Banyak akhlak yang ngaco, mitra. Banyak akhlak yang ngaco, otomatis ke semua juga ngaco itu. Jadi usahakan akhlak juga itu harus benar dan lurus. Jadi biar semuanya juga nggak ada kebohongan, lurus terus. Kita harus berusaha. Jadi karena biasa
kita karena benar gitu. Kalau tidak dibiasakan itu susah merubah akhlak itu. Susah untuk merubah adat itu. Sebab adat itu, akhlak itu tidak bisa dirubah sama orang lain. Akhlak adat itu harus dirubah sama kita sendiri. Ya. Jadi kita sendiri ada tekad untuk merubah, yang tidak baik harus menjadikan baik. Yang kotor harus menjadikan bersih gitu kan. Ya. Kelakuan kita yang jelek harus kelakuan kita menuju keberkahan yang baik gitu mitra. Jadi gitu semua juga harus berusaha. Buanglah masa lalu, fokuslah masa depan. Masa lalu jangan dipikirin, udah. Istilah jangan dipikirin masalah-masa lalu. Itu kan masa lalu. Nggak mungkin ke depan kita istilahnya pigawe deui misalnya. Jadi hilangkan beban masa lalu, fokus masa depan lah udah gitu. Pikirannya itu. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Yang penting kita ada tekad untuk bertaubat dan untuk bisa merubah akhlak dan adat kita. Tadinya tidak baik, harus menjadikan baik, mitra. Ya di situ keberkahan selalu menghantui kita, selalu Allah limpah curahkan keberkahannya. Dikala kita akhlak jelek, ucapan jelek, pikiran jelek, hati kita jelek, keberkahan itu nutup kita, gelap. Allah limpahkan keberkahan, diterimanya sama kita juga mental lagi, mental dan mental lagi. Kenapa? Yaitu istilahnya pikirannya juga jelek, akhlaknya juga jelek gitu kan, ucapannya juga ngawur. Itu keberkahannya itu mental lagi, nggak masuk ke dalam tubuh kita, nggak masuk ke dalam jiwa raga kita. Sebab setiap langkah, setiap detik, setiap hari juga Allah mucurkan, Allah limpah curahkan keberkahan hidup untuk kita semua. Berbagai profesi juga, berbagai apapun juga. Itu kan ya. Nah, kita tinggal bisa menerimanya dengan lapang dada, atau menerimanya dengan kemunafikan, ataupun menerimanya kita dengan jelek. Nah itu balik lagi ke kita mitra, balik lagi ke kita. Kalau kitanya menerimanya dengan lapang dada, kalau kitanya menerima bersyukurnya, itu pasti kita enaklah di dalam kehidupan. Enak pasti di dalam kehidupan, tentram di dalam kehidupan, nyaman di dalam kehidupan. Dunia juga subur di dalam kehidupan kita. Nah itu sekilas. Sebab saya bicara berdasarkan pengalaman saya, versi saya, bukan versi orang lain. Jadi saya menggambar dari kehidupan saya juga mitra. Jadi ambil yang sisi positifnya, buang yang sisi negatifnya, ambil yang baik, buang yang jeleknya. Maaf bila mana ada kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Ya, semoga mitra semua selalu bersih pikiran, bersih hati kita, bersih ucapan kita, bersih akhlak kita, untuk meniti keberkahan-keberkahan, limpah curah keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.